Oke, perkenalan, saya dengan Dr. Mes, saya dokter kecantikan di Dr. Mes Skincare. Saya akan membantu Anda untuk mendapatkan wajah sehat, kulit bersih dan tentunya glowing dengan cara yang mudah dan alami, dan tentunya dengan cara yang aman ya. Inilah 3 hal yang harus Anda ketahui agar wajah Anda bisa glowing. Jangan lupa dulu subscribe di channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari konten saya. Ya, sekarang kita berbicara yuk tentang glowing. Nah, ketika kita berbicara tentang glowing, sebenarnya kita harus tahu sebenarnya glowing itu apa sih. Nah, jadi sekarang saya akan bahas secara sisi medis dan secara sisi fisikanya. Kenapa harus fisika? Karena memang ketika kita ngerti tentang kulit kita, maka selalu ada hukum fisika dan kimia yang selalu berhubungan. Nah, saya yakin di beberapa channel jarang banget ngebahas tentang hal ini, dan jujur saya adalah orang yang suka tentang fisika. Saya adalah dokter dan juga saya suka banget tentang fisika. Saya mencari kok orang bisa glowing, sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita melihat sebenarnya glowing itu adalah pantulan cahaya, benar gak? Glowing adalah pantulan cahaya. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan pantulan cahayanya itu kok bisa sampai sempurna, sampai kinclong seperti itu? Itu karena permukaannya. Apa yang terjadi? Maka ada 3 kondisi kulit kita agar bisa cahaya tersebut dipantulkan secara sempurna. 1 adalah hidrasi, lembab. Yang kedua adalah lapisan kulitnya, yaitu barrier kulitnya. Di lapisan kita ada namanya zat lapisan tanduk. Itu yang membuat kenapa orang kusam dan kenapa orang bisa glowing. Karena ketika lapisan zat tanduknya itu tebal sekali, maka cahaya yang masuk nggak dipantulin, tapi dia diserap. Dan terakhir adalah adanya kelainan-kelainan seperti jerawat, seperti melasma, atau flek hitam. Nah, itu adalah syarat dari 3 hal kalau teman-teman mau wajahnya glowing. Saya bahas yang pertama, hidrasi kulit. Nah, jadi apapun yang Anda lakukan, mau produk kayak, mau treatment kayak, satu hal bahwa gunakan produk tersebut, tindakan tersebut untuk melembabkan kulit Anda. Ya, kulit kita itu sangat rentan sama yang namanya kekeringan. Kenapa? Karena kurang saja 10% dari kelembaban kulit kita akan terasa sangat kering. Seperti itu. Berbeda dengan kulit di tangan, di kaki, dan lain-lain. Nah, kulit kita ini adalah sangat sensitif terhadap kelembaban. Maka yang paling pertama, jagalah untuk kelembaban. Nah, ada begitu banyak caranya, tapi fokuslah ke situ. Nah, dan kita harus melihat bahwa jenis kulit kita itu apa. Apakah kita berminyak? Apakah kulit kita kering? Ya, apakah kulit kita sensitif? Maka perhatikan jenis pelembab yang Anda pakai. Nah, saya jelaskan secara umum mudah. Ada yang sifatnya water base, ada yang sifatnya creamy base. Nggak selalu semua water base itu bagus, ya kan? Untuk setiap beberapa jenis kulit, nggak selalu yang creamy base itu jelek, ya. Tapi saya pribadi saya lebih suka yang water base. Artinya adalah itu adalah untuk tipikal-tipikal kulit yang sensitif, kulit yang tipikal yang berminyak kombinasi. Tapi jika kulit Anda kering saat ini, maka Anda gunakanlah yang sifatnya adalah creamy base. Dok, bagaimana caranya? Sederhana. Anda nanti cek krim Anda atau pelembab Anda, dicek. Jika watery, maka sifatnya biasanya water base. Jika sifatnya creamy, itu adalah creamy base, simple. Kayak begitu. Ada banyak sekali, ada ceramide, ada vitamin C, ada aloe vera. Yang terpenting bukan apa ingredientnya saja. Yang terpenting adalah basis krim. Ya kan, ketika saya ngajar, satu hal yang selalu saya tekankan adalah basis krim, basis krim, basis krim. Karena itulah yang membangun 90% krim kita. Kalau basis krimnya bagus, maka itu akan sangat menunjang apapun ingredientnya. Yang kedua adalah lapisan kulit. Ya, lapisan kulit atau barrier kulit bagian atas. Kulit kita secara umum ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya. Bagian atas itu disebut dengan epidermis. Di epidermis ini, di bagian paling atasnya, itu ada namanya lapisan zat tanduk. Lapisan zat tanduk itu bahasa medisnya disebut dengan stratum corneum. Nah, stratum corneum ini biasanya terjadi namanya proses regenerasi rata-rata di 30 hari. Walaupun ada banyak teori yang mengatakan bahwa akan bertambah sepanjang usia. Kalau bagi aku simple, semakin Anda sering menggunakan skincare, biasanya regenerasi makin cepat. Semakin Anda jarang pakai skincare, nutrisinya kurang, kulit Anda akan dull, ya kan? Dull itu bukan tumpul, dull di sini adalah kulitnya kusam, kemudian kayaknya zat lapisan tanduknya itu tebel banget. Itu biasanya tipikal kulit-kulit yang dull. Itu biasa lapisan zat tanduknya butuh ekstra untuk ditingkatkan proses regenerasi kulitnya. Maka gunakanlah produk yang sifatnya keratolitik boleh. Rata-rata banyak orang pakai retinol dan beberapa produk-produk yang lain yang sifatnya bisa mengelupaskan.
Yang kedua juga treatment. Gunakanlah treatment seperti microdermabrasi, peeling, ya kan, laser fraksional atau apapun yang tipikalnya bisa membantu proses pengelupasan kulit Anda. Jadi yang kedua adalah perhatikan skin barrier kulit Anda. Jangan sampai lapisan zat tanduknya itu adalah tebal sekali. Karena pada saat ketika tebal sekali, maka yang terjadi kulit Anda akan terlihat kusam. Dan yang ketiga adalah perhatikan kelainan kulit Anda. Apakah ada jerawat, apakah ada flek, ya kan? Selesaikan hal tersebut, cari penyebabnya, atasi penyebabnya, kemudian perbaiki lapisan kulitnya. Karena jika kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, kulit Anda nggak mungkin bisa glowing, ya kan? Kulit Anda nggak akan bisa glowing kalau ada jerawatan, kalau ada fleknya. Maka yang ketiga adalah perhatikan kulit Anda dan juga perhatikan sensitivitas kulitnya. Krim dosis tinggi belum tentu bagus untuk kulit Anda. Krim dosis rendah belum tentu nggak ngefek. Semua tergantung jenis kulit dan sensitif Anda. Semakin sensitif kulitnya, maka Anda hanya membutuhkan ingredient dengan dosis yang lebih rendah. Semakin tebal atau kulit badak, Anda butuh dosis yang lebih tinggi untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke, maka kita resumkan adalah apapun produknya, apapun tindakannya, maka perhatikan 3 hal. 1. Bagaimana produk Anda, bagaimana treatment Anda mampu membantu kelembaban, menjaga kelembaban. Enggak terlalu berminyak, enggak terlalu kering juga. Posisi pas di tengah-tengah. Yang kedua adalah produk dan tindakan Anda. Apakah mampu membantu proses regenerasi kulit sehingga kulit lapisannya itu menjadi jauh lebih berkilau ya. Berarti dia posisinya pas, lapisan zat tanduknya nggak terlalu banyak. Dan terakhir adalah atasi penyebab kelainan-kelainan pada kulit Anda. Apakah jerawat, flek hitam, sensitivitas kulitnya itu diperbaiki, barrier kulitnya, sehingga kulit Anda bisa menjadi jauh lebih bersinar dan glowing.